Salam hangat lagi nih buat Anda pendengar kami. Selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Kita udah lumayan banyak nih ngupas soal strategi bangun reputasi, jangkauan, ya kan? Dari materi yang ada bagiin. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir gitu ya, semacam epilog yang menurut saya sih reflektif banget dari sumber ini. Bagian ini tuh kayak ngajak kita berhenti dulu deh. Terus nanya, apa sih arti sebenarnya dari jadi kaya dan terkenal? Tentunya menurut sudut pandang penulisnya ini ya. Oke deh, mari kita coba bedah barang bagian akhir ini. Si penulis ini nawarin cara pandang yang cukup mendasar perubahannya di sini. Intinya gini, lupakan dulu deh soal tumpukan duit atau jadwal yang kosong melompong. Kekayaan hakiki, kata dia, itu adalah melimpahnya kedamaian batin. Sesuatu yang dia sendiri perjuangkan dan malah nemuinya di luar hal-hal materi. Terus, soal terkenal gimana? Wah, ini juga beda. Ini arahinnya lebih ke kedalaman hubungan. Terus, otentisitas diri. Jadi, dikenal karena siapa Anda sebenarnya, bukan cuma apa yang kelihatan di luar. Dua-duanya ditarik lagi ke akar gagasan yang sebenarnya udah kita singgung juga kan sebelumnya dari materi ini. Yaitu soal yang nemuin tujuan hidup. Dan gimana semua usaha bangun pengaruh ini intinya sih adalah bentuk pelayanan ke orang lain. Jadi ini bukan cuma soal taktik personal branding doang, tapi lebih kayak ya perjalanan nemuin makna yang lebih dalam di kerjaan dan hidup kita, gitu. Bener banget, ini kayak langsung mengubah kacamata kita ngelihat semua materi ini ya, dari yang tadinya strategi praktis, sekarang ke fondasi filosofisnya. Nah, sebelum kita gali lebih jauh nih, mungkin pas juga buat Anda, para pendengar, buat mikir sejenak. Kalau dengar kata kaya sama terkenal, apa sih yang langsung kepikiran? Terus, gimana definisi Anda itu kalau dibandingin sama yang ditawarin sumber ini? Kekayaan sebagai kedamaian, terkenal sebagai otentisitas. Coba deh kita telusuri bareng ya. Mulai dari soal kekayaan dulu. Sumber ini jelas banget bilang, kekayaan sejati itu kedamaian. Peace. Titik. Nah, ini definisi yang langsung menantang pemahaman umum kita ya. Biasanya kan kaya itu ya aset, ya duit, ya kebebasan finansial. Tapi di sini fokusnya geser total ke kondisi dalam kita. Penulisnya ini lewat cerita dia sendiri ya, dia cerita gimana berjuangnya nyari kedamaian ini. Dia ngaku ngejar banyak hal lah yang dianggap simbol sukses, karir, pengakuan, barang mewah. Tapi rasa damai yang dicari itu kok ya susah gitu dapatnya lewat jalan itu. Nah, di Simber ini secara terbuka disebutin kalau kedamaian sejati itu akhirnya dia temuin lewat jalur spiritual. Spesifiknya lewat iman Kristiani yang dia anut, itu yang jadi kayak jangkar gitu ya, yang ngasih tenang di tengah badai hidup sama tuntutan kerjaan. Wah, ini kayak ditampar nggak sih? Apalagi di budaya kita kan sering banget tuh muji-muji kerja keras sampai lupa waktu. Implikasinya kayak ngomong, kalau kita ngerasa semua hasil itu ya mutlak tergantung usaha kita doang. Sampai ngorbanin kesehatan, ngorbanin ketenangan, kita malah kehilangan esensi kaya yang sebenarnya. Ya kedamaian itu tadi. Jadi kayak kejebak di roda hamster, harus lebih, gak pernah ngerasa cukup gitu. Persis. Kutipan itu nyorot banget soal ketergantungan total ke diri sendiri lawan ya kepercayaan ke sesuatu yang lebih besar lah ya. Sumber ini argumennya kedamaian sejati, inti kekayaan hakiki nih tuh bukan cuma buat orang tertentu aja, tapi sesuatu yang potensinya bisa diakses siapa aja. Lewat iman dan penyerahan diri. Ini bukan berarti terus kita jadi malas ya, berhenti usaha, bukan. Tapi ngubah dasar usahanya itu. Bukan lagi karena cemas atau ngerasa kurang, tapi karena dorongan, panggilan, dan keyakinan. Penulisnya cerita gimana fokus dia dulu yang cuma duit sama pencapaian luar itu nggak pernah bisa ngisi kekosongan atau ngasih damai yang awet. Selalu aja ada target baru, ya kan? Nah, pergeseran ke iman ini ngasih perspektif baru soal cukup dan sumber rasa aman yang beda. Wah, ini menarik banget sih. Artinya, kalau menurut sumber ini, ya kekayaan sejati itu lebih ke kondisi being, kondisi menjadi, daripada kondisi having, kondisi memiliki. Ini jadi bikin kita mikir lebih dalam lagi nih, Anda juga para pendengar. Gimana gagasan kaya itu damai, ini nyambungnya sama ambisi dan tujuan finansial Anda. Mungkin nggak sih jalan bareng? Atau sumber ini kayaknya nyaranin ada prioritas yang perlu diatur ulang deh. Gimana coba? Cara Anda nyeimbangin dorongan buat dapat lebih banyak sama kebutuhan batin buat ngerasa cukup dan damai. Wah, sumber ini jelas ngajak kita lihat kaya lebih dari sekedar laporan bank ya. Oke, tadi soal kekayaan. Sekarang kita geser yuk ke konsep kedua yang juga, didefinisikan ulang secara unik banget sama sumber ini. Jadi, terkenal atau well known.
Cara penulisnya ngebungkus ulang terkenal ini juga lumayan bikin kaget sih. Beda banget sama anggapan orang banyak. Betul, betul. Kalau kayak digeser dari materi ke damai, nah terkenal ini digeser dari kuantitas jumlah follower populer banget gitu ya, ke kualitas, kedalaman sama otentisitas. Jadi well known dalam arti yang dimaksud sumber ini tuh bukan soal dikenal banyak orang tapi nggak beneran kenal Anda, tapi soal dikenal secara mendalam. Oleh siapa? Ya, oleh lingkaran orang yang tepat. Orang-orang yang beneran paham nilai Anda, nyambung sama misi Anda, dan hargain Anda apa adanya. Ini lebih soal dampak nyata ke orang-orang yang hidupnya Anda sentuh, bukan cuma angka impresi di layar doang. Dan fondasinya ini lagi-lagi personal banget ya ternyata. Sumber ini nekenin kalau langkah pertama buat jadi terkenal secara otentik itu ya kenali diri sendiri dulu. Ini nyambung lagi dong sama konsep keunikan atau uniqueness yang dibahas lumayan detail di bagian awal materi ini, bener nggak? Iya, benar. Paham apa yang bikin Anda beda, apa nilai inti Anda, apa panggilan unik Anda, yang mana sama sumber ini dikaitin juga ya sama rencangan Tuhan, itu jadi kunci utamanya. Tanpa paham diri yang kuat, gimana coba kita bisa dikenal secara otentik sama orang lain? Tepat sekali, kenal diri itu jadi syarat mutlak kayaknya. Gimana orang lain bisa kenal Anda dalam kalau Anda sendiri aja belum kenal diri Anda, gitu kan? Sumber ini ngegarisbawahi kalau keterkenalan otentik itu buah dari berani buat jadi dan nunjukin diri Anda yang sebenarnya. Ya sama, semua kelebihan dan kekurangannya. Ini jadi ingat kutipan dari Larry Winget yang juga disinggung di materi ini, temukan keunikan Anda dan manfaatkan itu dalam melayani orang lain, gitu kurang lebih. Jadi terkenal secara otentik itu ya soal ngebiarin keunikan itu bersinar dan ngasih dampak, bukan malah nyoba jadi kayak orang lain atau cuma menuhin maunya pasar aja. Ingat loh, gak ada orang lain yang plek sama kayak Anda. Dan ngebiarin dunia lihat keaslian itu, yaitulah inti dari terkenal yang bermakna menurut sumber ini. Sumber ini juga kayak ngasih kontras gitu ya, dengan nyebutin kalau orang terkaya di dunia itu belum tentu followernya jutaan. Dan sebaliknya, influencer yang followernya jutaan juga belum tentu termasuk orang terkaya. Ini kayak mau matahin asumsi kalau populer banget sama kaya raya itu selalu barengan, atau bahkan jadi tujuan akhir yang paling penting gitu. Iya, kontras itu negesin lagi argumen soal kedalaman lawan keluasan. Sumber ini ngutip salah satu cerita gitu ya, yang nekenin kalau sukses sejati dalam konteks pengaruh dan terkenal ini, itu lebih sering datang dari fokus ke kedalaman dampak di lingkungan pengaruh Anda, daripada cuma ngejar jangkauan seluas-luasnya. Coba deh ditanya, Anda lebih milih dikenal cetek sama 1 juta orang, atau dikenal dalam dan dihargai sama 100 orang yang tepat? Yang hubungannya beneran otentik dan saling nguatin. Nah, sumber ini condongnya ke pilihan kedua itu. Itu definisi terkenal yang lebih ada nilainya. Ini jadi munculin dilema yang menarik ya. Di satu sisi, kalau kita bangun brand atau pengaruh, kan seringnya didorong buat perluas jangkauan. Tapi di sisi lain, sumber ini nekenin pentingnya dalamnya hubungan sama otentisitas. Gimana ya sumber ini nyaranin kita ngadepin potensi ketegangan ini? Ada cara nggak sih buat nyiimbangin butuhnya kelihatan sama pengennya tetap jadi diri sendiri dan jaga hubungan yang dalam? Pertanyaan bagus itu. Sumber ini emang nggak secara gamblang ngasih rumus penyeimbangannya sih, tapi arahnya jelas banget. Prioritas utamanya itu otentisitas sama kedalaman. Jangkauan atau visibilitas itu dilihatnya sebagai ya konsekuensi aja dari hidup yang otentik dan ngelayanin dengan tulus. Bukan tujuan utama yang dikejar mati-matian. Pesannya lebih ke arah fokus aja bangun hubungan yang beneran, kasih nilai yang otentik sesuai uniknya Anda, nah biarin jangkauan itu ngembang secara organik dari situ. Intinya jangan sampai ngorbanin otentisitas cuma demi populer, karena terkenal yang dibangun di atas kepalsuan atau citra yang nggak sesuai diri Anda, ya akhirnya nggak bakal ngasih puas atau damai juga, malah bisa jadi beban kan? Wah, ini ngebawa kita ke refleksi berikutnya buat Anda nih. Gimana definisi terkenal versi Anda sendiri? Anda lebih tertarik sama pengakuan luas atau koneksi yang dalam dan otentik? Terus gimana gagasan dari sumber ini kalau terkenal sejati itu mulainya dari kenal diri dan fokusnya ke dalamnya dampak? Itu nyambung sama pengalaman dan cita-cita Anda dalam bangun pengaruh atau reputasi? Coba direnungkan ya. Oke deh, kita udah kupas 2 konsep kunci dari bagian akhir sumber ini. Kaya, itu damai, dan terkenal, itu otentisitas plus kedalaman.
Nah, sekarang gimana nih? Dua gagasan ini nyambung lagi ke pesan inti yang kayaknya konsisten banget muncul di semua materi yang Anda bagiin, yaitu soal pelayanan sama tujuan hidup. Kalau kita tarik benang merahnya ya, sumber ini tuh konsisten banget nempatin semua usaha bangun brand, reputasi, atau pengaruh ini bukan sebagai proyek ego buat gedein diri sendiri. Bukan itu. Sebaliknya, ini dibingkainya sebagai tindakan pelayanan. Ini cara buat ya mungkin memformalkan atau mendigitalkan bahkan mungkin memonetisasi reputasi dan keahlian Anda supaya bisa jangkau dan bantu lebih banyak orang secara efektif. Tujuannya bukan buat pamer hebat, tapi biar cerita, pengalaman, solusi yang Anda punya itu bisa nyumbang bikin dunia atau paling nggak lingkungan sekitar Anda jadi tempat yang sedikit lebih baik. Fokusnya geser dari aku ke mereka yang dilayani, gitu intinya. Sumber ini juga nyinggung soal takut-takut yang sering banget ngehambat proses ini ya. Misalnya imposter syndrome, rasanya kayak penipu, ngerasa nggak pantas padahal bisa. Atau takut dinilai orang lain. Nah, gimana sumber ini nyaranin cara ngatasinya? Solusi yang ditawarin itu nyambung banget sama pergeseran fokus tadi. Jadi pas misi buat ngelayanin itu jadi jelas dan lebih gede dari ego pribadi kita, rasa takut itu cenderung jadi kecil. Ada kutipan yang kuat banget di sini. Tidak ada ketakutan ketika misi untuk melayani menjadi jelas. Artinya, takut itu seringnya akarnya di fokus ke diri sendiri, takut malu, takut gagal, takut nggak sempurna. Tapi pas perhatian kita penuh ke siapa yang mau kita bantu dan kenapa kita mau bantu mereka, ruang buat takut tuh jadi lebih sempit. Energi kita pindah dari ngelindungin citra diri ke ngasih dampak positif. Oh, ini kayak ganti bahan bakar ya. Dari bahan bakar rasa takut, ganti jadi bahan bakar tujuan atau panggilan gitu. Betul, dan ini nyambung lagi ke cara nemuin panggilan atau misi itu sendiri yang juga disinggung sumber ini kan. Caranya, lihat ke belakang tantangan apa yang pernah Anda lewatin, rintangan apa yang telah Anda taklukkan, terus perhatiin apa yang beneran bikin hati Anda gerak, bahkan mungkin bikin Anda marah atau sedih, apa yang menghancurkan hatimu. Seringkali justru disitulah letak masalah yang pengen Anda selesaiin di dunia, disitulah misi pelayanan Anda ngumpat. Jadi, ngatasin imposter syndrome itu bukan pakai afirmasi kosong doang, tapi dengan ngakar ke tujuan yang lebih gede dari diri sendiri. Sejati, kata penulisnya, itu bukan soal numpuk materi, tapi soal kedamaian batin yang sumbernya dari hidup yang selaras dan, ya, iman. Sementara itu jadi benar-benar dikenal, itu bukan soal populer banget, tapi soal berani jadi diri sendiri, bangun hubungan yang dalam, dan punya pemahaman diri yang utuh. Dan yang paling penting, dua pencapaian internal ini, damai sama otentisitas, itu nggak bisa dipisah dari nemuin tujuan hidup dan komitmen buat ngelayanin orang lain. Perjalanan bangun brand atau pengaruh. Kalau dilihat dari kacamata sumber ini ya, jadi lebih dari sekedar strategi bisnis. Ini jadi perjalanan pengembangan diri secara utuh, holistik gitu. Ini bukan cuma soal apa yang Anda dapat, duit, follower, tapi soal siapa Anda jadinya dalam proses itu. Apakah Anda nemu damai? Apakah Anda makin jadi diri sendiri? Apakah Anda hidup selaras sama panggilan Anda? Ini nawarin perspektif soal rasa aman yang beda ya jadinya. Bukan cuma aman finansial, tapi aman secara internal. Kayak yang disinggung sumber ini jenis keamanan yang nggak bisa diambil sama perubahan pasar, tren, atau bahkan gagal bisnis sekalipun. Karena identitas sama reputasi sejati Anda, siapa Anda itu, lebih mendasar daripada apa yang Anda lakuin atau punya pada satu waktu tertentu. Nah, ini munculin pertanyaan reflektif yang penting banget sih. Kalau kita terima nih premis dari sumber ini, kalau kekayaan terdalam itu damai dan keterkenalan terbaik itu otentisitas yang akarnya di tujuan, gimana caranya kita bisa secara sadar dan praktis numbuhin aset-aset internal yang nggak ternilai ini dalam hidup kita sehari-hari? Ini kan lebih dari sekedar strategi branding ya, ini soal cara kita jalanin hidup. Pertanyaan yang relevan banget. Dan itu ngebawa kita ke pemikiran penutup nih buat Anda pendengar kami. Di luar semua teknik dan strategi bangun pengaruh yang mungkin udah kita bahas dari sumber ini ya, gimana Anda bisa mulai secara aktif numbuhin rasa kaya dalam bentuk damai di batin dan rasa terkenal dalam bentuk paham dan ekspresi diri yang otentik ini. Mulai dari hari ini deh, atau minggu ini. Apa satu langkah kecil aja, sekecil apapun itu, yang bisa Anda ambil buat gerak ke arah definisi sukses yang lebih kaya makna ini dalam hidup Anda sendiri? Semoga ya pembahasan mendalam kita soal bagian akhir materi Anda ini ngasih perspektif baru dan bahan renungan yang berharga buat Anda semua. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya.